Oke, selain dapat honor per jam sangat mahal. Yang kedua, pasti bisa jadi penulis buku. Ada orang mengatakan, kalau seorang jadi trainer, dia nggak bisa nulis buku. Kalau seorang nulis buku, nggak bisa jadi trainer. Saya dulu percaya itu, tapi ternyata saya menjadi seorang trainer dan sekaligus penulis buku. Saya juga banyak melatih orang, banyak jam terbangnya di trainer, dan saya juga bisa nulis buku banyak. Bahkan lebih banyak daripada Tung Dasem Waringin, Mario Teguh, dan lain-lain. Saya sudah 38, yang lainnya baru 2, 3 gitu. Walaupun dia trainer hebat. Kemudian bisa menjadi konsultan organisasi. Saya beberapa kali diajak untuk menjadi konsultan. Saya nggak enak, kenapa? Saya dibayar 5 juta. Datangnya cuma sehari, Bapak. Oke, kemudian dipercaya dalam sebuah bisnis. Saya kalau datang ke dalam bisnis presentasi, tidak diperlakukan sama dengan anggota biasa. Biasanya langsung ke CEO, bukan ke leader-leadernya. Oke, dianggap cerdas dan bijaksana, Bapak. Pastilah ya. Orang akan berkonsultasi karena apa? Karena dianggap motivator itu banyak tahu ilmu. Terpacu mengumpulkan dan bagi-bagi ilmu. Saya bisa membaca 20 buku dalam 1 hari. Karena saya akan mengajarkan suatu ilmu. Dan saya termotivasi untuk membagikan semua apa yang ada di otak saya. Kalau bisa, Bapak Ibu. Tapi kan faktanya nggak bisa ya, kita membagikan itu semuanya. Makanya pentingnya belajar jarak jauh ini. Kemudian amal jariah yang akan terus mengalir. Ini Bapak Ibu ya, keuntungan menjadi seorang trainer atau motivator. Saya pikir sayang sekali ya kalau kita ada peluang, nggak kita ambil. Oke, Pak, tapi kenyataannya banyak teman saya yang gagal. Ya banyak Bapak Ibu. Sama dengan orang MLM. Jangankan MLM. Banyak pengusaha konvensional yang gagal sebelum usahanya jalan. Karena secara ekonomi dikatakan 80% usaha gagal ya. Pada 3 tahun pertama. Dan sisanya gagal 80% pada 5 tahun berikutnya. Artinya kalau Bapak Ibu yakin dengan perusahaan Bapak hari ini, maka saya bilang Bapak Ibu jangan terlalu percaya. Ya. Sekarang mungkin 1 tahun ini dia sukses Bapak Ibu. Tapi tunggu tahun kedua, tunggu tahun ketiga. Jangan-jangan dia langsung nyungsep Bapak Ibu. Kalau kita bukan CEO di situ. Ngapain juga kita harus fanatik. Nah, kenapa banyak yang gagal Bu jadi seorang motivator atau trainer? Yang pertama adalah nggak ada universitasnya, Bapak. Kursusnya banyak ya, tapi universitas jadi trainer itu nggak ada. Sehingga kita hanya belajar pecah-pecah Bapak Ibu, public speaking, besok belajar tentang psikologinya, besok apa, dan kadang-kadang nggak match Bapak Ibu. Biaya untuk jadi trainer sangat mahal. Bapak Ibu boleh cek search di komputer. Berapa sih biaya untuk menjadi seorang trainer? Oke, mulai dari public speaking dulu. Nanti Bapak Ibu menemukan angka bervariasi. Mulai 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta. Public speaking saja. Berikutnya, waktu yang dibutuhkan juga sangat lama. Tung Dasem Waringin untuk menjadi seorang trainer, mendapatkan lisensi dari Anthony Robbins dan Robert T. Kiyosaki, rumahnya harus dijual. Mario Teguh, untuk menjadi seorang yang berpenghasilan 110 juta per jam, dia harus menghabiskan waktu 20 tahun. Kalau Bapak Ibu usianya sekarang 40, di 60 atau 70 tahun lagi nanti Bapak Ibu sukses. Terlalu lama, Bapak, ya. Jadi orang berpikir, enggak lah, udahlah, nggak usah lah jadi motivator, nggak apa-apalah gitu ya. Biaya ujian dan sertifikasinya mahal. Coba Bapak Ibu tanya, ya, ada namanya sertifikasi BNSP. Itu paling murah itu 3,5 juta Bapak Ibu. Terakhir saya ditawarin 6 juta. Tidak mudah memasarkan diri sendiri. Saya sendiri sulit memasarkan. Saya datang ke sekolah, dari 100 belum tentu Bapak 1 yang mengundang saya. Kalau baru ya, bisnis emosional ya, dikenalkan oleh guru, dikenalkan oleh teman, barulah bisa Bapak Ibu. Ya. Pembelajarnya biasanya itu-itu saja. Maksudnya begini, yang ikut training, ya itu lagi Bu, 4L. Lu lagi. Nanti kita belajar public speaking, 4L lagi Bapak Bu, lu lagi. Nggak ada orang baru. Kita belajar NLP, lu lagi. Jadi artinya ya pembelajar itu sebetulnya itu saja. Percayalah bisnis pendidikan ini jauh lebih baik dibandingkan bisnis apapun. Katakanlah herbal misalnya. Bapak Ibu habis herbalnya sudah, Bapak Ibu nggak punya ilmu lain. Tapi kalau pendidikan misalnya, belajar baca cepat. Baca cepatnya itu sampai di akhir hidup masih bermanfaat. Bangsa Indonesia malas baca dan malas belajar. Oke ya Bapak Ibu, hal yang membuat banyak yang mundur jadi trainer Bapak Ibu. Tahapannya bagaimana sih yang normal menjadi trainer? Bapak Ibu saya kasih tahu ini ya. Kalau Bapak Ibu ingin menjadi seorang trainer atau motivator, pertama Bapak Ibu banyak belajar, membaca dan ikut seminar. Kalau Bapak Ibu malas baca, bagaimana mau jadi seorang trainer? Banyak orang mau jadi trainer tapi nggak pernah mau baca. Yang kedua, memasarkan pelatihan para senior. Banyak orang yang ingin dirinya dipasarkan, tapi nggak mau belajar bagaimana caranya memasarkan seniornya. Dulu saya memasarkan begitu banyak senior-senior Bapak Ibu. Kebetulan saya belum berminat jadi trainer waktu itu.
Salah satu yang saya pasarkan, mungkin tahu motivator namanya Krishnamurti. Saya sampai apal pelajarannya gitu ya. Karena apa? Saya sering memasarkan dia. Walaupun sering gagal Bapak Ibu. Pernah satu kali saya pikir saya akan untung besar ini memasarkan dia. Ternyata yang datang cuma 3 orang. Saya malunya bukan main. Untungnya Pak Kris bilang begini. Ya nggak apa-apa Pak. Kata Pak Krishnamurti ya, bukan Krishnamurti penyanyi ya. Nggak apa-apa Pak. Biasa Pak. Dia yang membesarkan hati saya. Biasa itu Pak. Gagal bangun lagi Pak. Katanya gitu. Saya nggak ngasih duit sama dia gitu ya. Saya dapat ilmu dari dia. Rasanya saya merasa bersalah. Tapi saya bayar kegagalan saya. Nah, bagaimana cara saya menebus kegagalan itu? Suatu ketika saya melihat lowongan kerja sebagai direktur training di sebuah perusahaan di Jakarta Barat. Nah, pada saat itu saya wawancara langsung dengan pimpinan perusahaan tersebut. Lalu pimpinan perusahaan tersebut bertanya pada saya, siapa menurut Pak Bambang motivator yang paling hebat? Saya bilang Krishnamurti. Nah, rupanya dia belum kenal. Memang pada saat itu Krishnamurti belum banyak dikenal. Kemudian dia mengatakan, siapa itu? Saya belum kenal. Sehebat apa dia? Terus saya bilang, wah, bagus Pak, hebat banget. Saya baru kali ini melihat ada motivator seperti itu. Wah, dia penasaran. Bener nih, apa jaminannya? Saya bilang, potong telinga saya Pak, kalau misalnya sampai nggak bagus. Wah, dia penasaran banget. Saya diminta telepon dia langsung pada hari itu juga. Dan Pak Krishna disuruh datang ke kantor hari itu juga. Nah, Pak Krishna datang, kemudian, dan dia ingin tes. Pada saat itu dia uji. Apa saja yang diomongkan oleh Pak Krishnamurti, itu dia langsung menyambut dan diminta buktikan. Dan Pak Krishna waktu itu siap membuktikannya. Setelah itu, nggak berapa lama, si bos telepon saya bahwa dia akan pakai Pak Krishnamurti dalam rangka ulang tahun perusahaannya. Dan akan mengundang seluruh kepala cabang dari seluruh Indonesia, dan Pak Krishnamurti sebagai motivatornya. Nah, sejak itu Pak Krishnamurti menjadi motivator tetap di perusahaan tersebut. Nah, saya menjadi lega ya. Nah, dari situlah saya memperdalam mindset. Mengapa kita harus memasarkan senior kita lebih dulu? Pertama, kita memang harus banyak belajar dari dia. Memasarkan motivator yang dikenal jauh lebih mudah ya dibandingkan motivator yang tidak ada namanya. Kemudian selain saya banyak belajar dari Pak Krishnamurti, saya juga belajar banyak bagaimana cara memasarkan trainer-trainer dan motivator-motivator. Karena sebelumnya juga saya banyak sekali memasarkan motivator di perusahaan gugus kendali mutu di Jakarta. Nah, gitu teman-teman. Jadi jangan kita merasa ego, kita merasa kitalah yang harus dipasarkan, sementara kita nggak mau memasarkan orang lain. Kalau saya bukan saja mau memasarkan motivator senior saya, tapi juga sesama motivator yang menurut saya kualitasnya sama, saya pasarkan juga. Nggak ada masalah, selama ilmu kita berbeda ya. Sama pun kadang-kadang saya juga memasarkan dia, kan tidak selamanya saya juga bisa mengajar. Bahkan apalagi yang junior-junior, saya juga memasarkan. Ada junior saya yang lebih hebat sekarang dari saya ketika dia belajar ilmu manpower. Bahkan dia menjadi trainer internasional, karena sudah beberapa kali keluar negeri dan memberikan pelatihan-pelatihan. Dan dia sukses. Nah, itu yang saya inginkan sebetulnya. Tidak satu orang saja ya, tapi harus banyak orang. Bahkan keinginan saya 1.000, 10.000, 100.000 atau 1.000.000 orang. Minimal self-motivator gitu. Kemudian Bapak Ibu harus mengikuti TFT ya. TFT Training for Trainer. Karena begini, saya mengajarkan mind mapping. Mind mapping ini kan tujuannya untuk apa? Untuk supaya Bapak Ibu bisa belajar mind mapping, bukan sebagai pengajar. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mengajarkan mind mapping, ada lagi ilmunya. Saya ajarkan ya TFT mind mapping. Gitu ya Pak ya. Nah, saya pernah TFT mind mapping, saya lepas guru-gurunya, tapi 80% salah ngajarinnya. Lah kalau gurunya salah gimana gitu ya. Nah, karena itu TFT itu penting sekali. Yang ikut TFT aja salah, apalagi yang enggak. Kemudian ada gelar atau sertifikasi ya, Bapak Ibu kalau lihat ada NLP, CHT ya, kemudian ada sertifikasi BNSP ya. Itu artinya Bapak Ibu dia untuk mendapatkan itu pakai uang Bapak Ibu, pakai ujian. Mendapatkan lisensi mengajar. Kalau Bapak ikut misalnya di Alpha Theta itu ada lisensinya. Kemudian Bapak Ibu mampu memasarkan diri sendiri. Setelah memasarkan orang lain, Bapak Ibu tahu kan? Kemudian baru bisa memasarkan diri sendiri. Langkah ini semua saya alami Bapak Ibu, sampai mampu membuka jaringan. Saya membuat jaringan itu ada perwakilan saya di Sumatera, di Medan, ya kemudian ada di Tangerang, ada Jogja, ada di Bali, ada di NTT, NTB itu ada. Nah, ini perlu berapa lama waktu? 5 tahun. Jadi kalau kita pakai tahapan normal ini susah, mungkin nggak sabar ya, Bapak Ibu nggak sabar. Trainer di Alpha Theta bagaimana syaratnya? Trainer Alpha Theta kita punya seragam seperti ini.
Beda ya dengan trainer lain, mungkin Bapak Ibu mau pakai batik, pakai jas, enggak. Kalau kita enggak. Kita enggak akan menyuruh Bapak Ibu pakai jas. Kenapa? Karena kita harus bisa menyesuaikan diri. Kalau kita ngajar anak sekolah, masa kita pakai jas? Ya. Nanti anak sekolah nggak selevel. Saya ingin selevel. Ya. Kita sama loh, gitu ya. Menggunakan baju seperti ini. Jadi ada tulisan Alpha Theta di belakang, ada logonya. Kemudian bukan klik ini online ya, Alpha Theta yang dipakai Bapak Ibu. Karena manajemennya Alpha Theta. Kemudian ada pangkatnya ya, di sini Bapak Ibu ya. Ini. Nah, nanti ini ada tulisan trainer atau event organizer, perwakilan. Ya, ini nama Anda di sini. Ini logonya Gesetra, Gerakan Sejuta Trainer, ini logonya Indonesia Dream. Nah, nanti ada pangkatnya, kita ada event organizer itu garis 1. Kalau Bapak Ibu tadi dapat 10 orang, langsung boleh pakai baju hitam dan garis 1. Sudah bisa melaksanakan tugas sebagai event organizer. Kita akan berikan lisensi, Bapak Ibu ikut ujiannya, dan Bapak Ibu ikut mendapatkan sertifikasi dan lisensi dari kita. Kemudian perwakilan itu 2 garis. Kemudian trainer, Pratama 1 itu bulatan 1. Ada bulatan 1 di pundaknya. Trainer Madya ya segitiga 1, trainer Madya 2 segitiga 2, trainer Madya 3 segitiga 3. Kemudian ada bintang, ini senior, bintang 3. Jadi kayak jenderal aja ya. Nah, nanti pelatihannya apa? Beda-beda pelatihannya. Seperti ini super speed reading. Kalau mau jadi trainer konvensional, bayarnya 5 juta. Baru dikasih TFT-nya. Tapi saya yakin banyak yang nggak mau Pak kalau 5 juta kemahalan. Oke, nah bagaimana menjadi trainer cara berbayar? Ini kalau Bapak Ibu punya uang, saya lebih mudah mengajarkannya. Bapak Ibu juga nggak repot harus mengajak-ngajak orang. Pertama 1, bayarnya 5 juta. Pratama 2, 10 juta. Madya 1, 10 juta. Madya 2, 15 juta. Madya 3, 20 juta. Madya 4, 25 juta. Kemudian senior, 30 juta. Senior 2, 35 juta. Mau nggak Bapak Ibu bayar? Ada, tapi cuma 1, 2, 3 orang saja. Dan saya yakin mereka akan gagal. Karena apa? Karena nanti juga kasihan Bapak Ibu ya, kalau misalnya tidak ada siswa, uangnya nggak balik. Tapi kalau social multi level marketing, uangnya balik Bapak Ibu, saya yakin. Oke, bagaimana caranya menjadi trainer di Alpha Theta? Murah bahkan gratis Bapak. Oke, ini caranya. Kalau Bapak Ibu ya mau jadi trainer Alpha Theta dengan biaya murah atau gratis, gunakan jaringan. Nggak ada pilihan lain. Kalau Bapak Ibu bilang anti Pak, saya nggak mau yang namanya jaringan. Udah Bapak Ibu yang normal aja, yang 5 juta tadi. Ya. Jadi gunakan jaringan sekali lagi. Kalau Anda anti mengatakan haram, ya Anda juga harus terima dong. Bayar 5 juta, 10 juta, 15 juta tadi. Jangan di satu sisi Anda nggak mau jaringan, tapi Anda maunya yang 50 ribuan. Ya nggak bisa. Ya. Nggak masuk akal juga gitu loh. Nah, terus ada lagi. Saya mau belajar di Alpha Theta, tapi saya nggak mau jaringan. Ya sudah bayar. Anda nggak usah ikut jaringannya, nggak apa-apa. Jadi jangan mengatakan nggak mau ikut jaringan, tapi Anda juga sebetulnya nggak mau belajar. Anda mau jadi trainer, tapi juga nggak mau bayar. Nggak mau gunakan jaringan. Ya sebetulnya Anda nggak mau, itu aja intinya. Ya. Jaringan bukan saja ya bisa membuat Anda jadi trainer dengan biaya kecil, tapi juga waktunya pendek, teman-teman. Ya. Nih ya, saya kalau mau jadi trainer itu berapa orang sih? Anda cuma mengajak 10 orang, di bawah Anda membawa 10 orang. Kemudian 10 orangnya membawa masing-masing 10, berarti kan 100. Dan 100 membawa masing-masing 10, kan 1000. Tapi kan kami tidak memberikan target Anda 100%. Kami targetan Anda hanya 50%. Berarti kan hanya 500 orang. 500 orang ini ingat ya, bukan Anda dapatkan sendiri ya, tapi diajak oleh teman-teman Anda yang berada di 10 langsung di bawah Anda. Jadi ini sangat kecil angka yang kami terapkan untuk bisa mendapatkan jabatan seorang trainer Pratama 1, Pratama 2, kemudian Madya 1 dan Madya 2 dan selanjutnya. Ini sangat mudah ya menurut perhitungan kami. Jadi orang malas saja yang menurut kami tidak akan bisa mencapai itu. Karena jangankan yang bicara 50 ribu, yang bicara 100 ribu orang saja dalam 6 bulan aja bisa dicapai. Tapi kalau mudah ini dianggap sulit, ya kami nggak bisa bilang apa-apa. Sebagai seorang motivator, Anda haruslah menjadi orang yang fight. Orang yang mempunyai kemauan yang kuat, pantang menyerah, dan harus berjiwa bisnis. Di samping berjiwa sosial. Jelas ya, kenapa saya ingin multi level marketing? Itu bukan karena uangnya. Tapi karena saya butuh siswa saya ada di seluruh Indonesia, dan ilmu ini tersebar di seluruh Indonesia. Tapi nggak bisa juga secara gratis. Kalau misalnya Anda nggak cari orang, nggak bisa. Hak yang bisa Anda dapatkan sebagai member. Yang pertama, ya,
Modul yang Anda beli dan hadiah dari Alpha-Theta. Jadi Anda beli modul, ya, Anda dapat ilmu. Kemudian Anda mengajak orang, Anda dapat hadiah. Hadiahnya sebagai trainer, ada yang dapat motor, ada yang dapat pelatihan, itu hadiah. Ya, itu hak Anda. Active income, Anda mengajak orang, kemudian Anda dapat penghasilan langsung 15%, itu hak Anda. Ya. Kemudian passive income, 6 level. Hadiah laptop, motor, mobil, rumah. Saya pilihkan hadiah-hadiah ini yang berhubungan dengan pelatihan ya. HP ada hubungan dengan pelatihan, laptop ada, motor ada, mobil ada, rumah ada. Hadiah, jadi IO, jadi trainer, ya ini yang paling penting ya, trainer Pratama, Madya, dan terus sampai senior. Kemudian link referral sebagai syarat bisnis. Ingat, ketika Anda bergabung, Anda berhak mendapatkan gratis link referral. Yang Anda bisa lihat nanti yang Anda bisa dapatkan nanti email ya. Apa bedanya Pak gratis dengan berbayar? Berbayar itu cuma 50.000 minimal. Ya, Anda beli pelatihan, Anda sudah dapat anggota platinum. Hanya dengan mengupgrade membeli pelatihan. Jadi nggak perlu bayar 100.000, 200.000, Anda terupgrade menjadi platinum nggak? Anda beli satu modul aja, otomatis Anda terupgrade menjadi platinum. Kenapa harus begitu? Saya nggak mau Anda ngasih uang 100.000, nggak dapat apa-apa, Anda di-upgrade. Itu artinya saya nggak ngajari yang baik. Saya membuat Anda mengambil satu pelatihan. Yang apa aja, misalnya tentang Alpha-Theta. Alpha-Theta itu adalah berisi tentang Alpha-Theta semua. Apa bedanya premium dan free? Kalau free, komisi Anda totalnya cuma 14%. Yang pertama 5%, kemudian turun 3, 2, 1 ya kalau nggak salah ya. Kalau yang untuk premium, komisinya 36%. Jauh banget ya. Bayangin, hanya membayar 50.000 misalnya, ikut pelatihan, Anda sudah dapat 36% total. Dan pertama itu 15%, bukan 5%. Nah, jadi rugi kalau Anda mengambil free. Oke, nah royalti sebagai content creator. Jadi 100% ya kita terima untuk Anda sebagai content creator atau pelatih. Itu dapat 30%. Alpha-Theta dapat 30%. Adil ya? Strateginya bagaimana Pak cara merekrut siswa? Gampang.